Silakan dinyalakan semua. Nanti kalau sudah nyala akan Bapak screenshot untuk absensi kalian. Sisanya mana? Kok hanya 2 orang? Tiga. Adiknya udah besar, udah bisa bicara adiknya ya. Hah? Jadi sama dia kamu ya adiknya. Mana di sini apa? Kita kita ayo sama dia. Oh, halo pernah. Halo pernah. Silakan arahkan ke wajahnya karena akan Bapak screenshot untuk absensi kalau ada orangnya. Yang lain silakan dinyalakan kameranya. Sudah ini maksimal, nggak bisa ngidupin kamera lagi yang lain.
Sudah semua ini? Ada. Iya. Oke, terima kasih. Kameranya bisa di off-kan lagi untuk hemat pakai data kalian. Kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan bahas induksi matematika. Untuk notasi sigma, untuk pembahasan lengkapnya silakan kalian tonton YouTube dari kelas yang lain. Jadi untuk notasi sigma sendiri, di situ ada 9 sifat. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Seperti yang sudah pernah Pak jelaskan sebelumnya. Untuk notasi sigma, ini simbolnya adalah notasi sigma. Kemudian dia dari I, batas bawahnya, I sampai dengan 1, sampai dengan N. Untuk di sini formulanya hanya UI saja. Sehingga semua yang berhuruf I, kamu ganti dari angka 1 sampai dengan N. Ini 1, 2, 3, dan N. Nah, di sini untuk langkah kedua, jadi jika ada I, maka yang berubah adalah I. Kalau fungsi atas bawahnya kita ganti J, berarti yang berubah juga huruf J juga. Jadi untuk notasi sigma, dia tergantung dengan batas bawah ini menggunakan huruf apa. Jika konstanta, maka konstanta cukup dikalikan batas atas saja. Kemudian jika konstanta dengan formula, maka konstanta boleh kita letakkan sebelah kiri. Sedangkan untuk fungsinya atau formulanya ini letakkan sebelah kanan dari notasi sigma. Oke, untuk 5, 6, dan 7. Untuk yang 5 sendiri, ya 5 dan 6 ini pada dasarnya sama. Jadi dia hanya tinggal memberikan notasi sigma kepada setiap anggota, hanya didistribusikan saja. Kalau ini U, I dengan VI, maka dia punya notasi sigma sini.
Sama dengan halnya jika bilangan kuadrat. Kalau kuadrat kita jabarkan dulu bentuk kuadratnya, jadi U kuadrat 2UI UV, kemudian V kuadrat. Nah, kita berikan notasi sigma masing-masing. Hanya saja jika ada konstanta boleh letakkan sebelah kiri. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk rumus atau sifat yang ketujuh, yang perlu dipastikan adalah fungsinya sama-sama UI di sini. Kemudian batas atas harus lebih kecil satu angka dari batas bawah batas sigma yang lainnya. Jika kedua syarat ini terpenuhi, kalian boleh menyingkat penjumlahan notasi sigma seperti ini. Jadi batas bawah paling kecil kita ambil, batas atas paling tinggi kita ambil juga. Untuk fungsinya tetap pakai contoh nomor 7. Sedangkan sifat yang nomor 8, sifat nomor 8 ini lebih kepada merubah. Jadi jika di bawah kita misalkan batas bawah, kita misalkan min 2, batas atas juga min 2, maka di sini untuk fungsinya jika ada I, dia ditambahkan dengan angka 2. Kalau batas bawahnya dijumlah, misalkan plus 3, maka batas atas juga plus 3. Tapi untuk fungsi yang I, ini kita kurangi dengan 3. Jadi kalau batas atas dan bawahnya itu kita tambah, maka fungsinya kita kurangi. Jika di sini pakai I, maka yang ada I-nya kita tambahkan dengan min 3. Kalau plus 3, dan seterusnya. Untuk tugasnya sama seperti kelas lain, bikin satu contoh soal untuk semua sifat notasi sigma. Jadi kalian bikin contoh dari sifat 1 sampai 9 di buku tulis masing-masing. Ya, kemudian dikumpulkannya sama alamatnya di s.id apmtkw. Kalau yang pakai IndiHome, misalkan kesulitan, modemnya bisa dimatikan dulu terus dinyalakan kembali. Kalau yang pakai data insya Allah aman, gak ada masalah. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kamu tahu juga artinya? Nah, di sini ada halaman 1 dan 2 misalkan. Maka identitas kalian tulis di semua halaman. Seperti ini ya. Fotonya boleh langsung 2 halaman seperti ini, atau satu persatu tidak ada masalah. Yang penting batas foto ukurannya itu 1 MB. Foto hanya bisa 1 MB saja, tidak boleh lebih. Formatnya harus JPG atau gambar. Bisa juga pakai PNG. PNG ini biasanya hasil screenshot. Ya, itu untuk cara mengerjakan tugasnya. Sekarang kita akan bahas tentang induksi matematika. Oke, untuk yang induksi matematika, di sini ada 3 tadi yang pernah sempat kita bahas sebelumnya. Ada induksi berupa barisan, dan ada juga induksi yang berupa ketidaksamaan, dan yang terakhir adalah keterbagian. Mungkin yang sudah menonton video dari kelas yang lain, saya ingat sedikit untuk penjelasannya, terutama yang di IPA 2. Nah, untuk barisan, langkah yang harus kalian lakukan adalah
Nah, untuk contoh 2, jika ada soal semacam ini, jadi kita diminta membuktikan apakah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah sampai dengan n itu sama dengan setengah dikali n dalam kurung n plus 1. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan dulu nilai untuk n sama dengan 1. Kalau sudah ditentukan, nanti tinggal ambil saja bagian yang terakhir saja ini. Jadi untuk langkah 1, yang terakhir ini kalian ambil, kemudian kalian tuliskan di bawahnya n sama dengan 1. Sehingga di sini munculnya adalah n sama dengan setengah dikali n dalam kurung n plus 1. Kemudian karena di sini n sama dengan 1, berarti semua huruf n kita ganti dengan angka 1. Seperti ini. Nah, kalau sudah diganti angka 1, tinggal kita hitung. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti pernyataan nomor 1 ini atau langkah 1 benar. Itu saja yang perlu kalian lakukan untuk barisan. Untuk langkah kedua, nah di langkah kedua ini kalian hanya membuat permisalan saja. Jadi untuk n sama dengan k, tugas kalian hanya menuliskan kembali soal yang ada ini. Ini kan soal, ditulis lagi, kemudian diganti semua huruf n dengan huruf k. Jadi kalau kalian menemukan huruf n, ini ada n juga, kalian ganti dengan huruf k. Kalau sudah diganti dengan huruf k, nah di sini kita anggap bahwa dia pernyataannya adalah benar. Nanti pernyataan ini akan terbukti benar jika n sama dengan k plus 1-nya adalah benar juga. Jadi kalau n sama dengan k plus 1 benar, maka otomatis yang n sama dengan k juga benar. Oke, kita masuk ke langkah ketiga. Ini bentuknya adalah kita akan membuat ruas kiri itu sama nilainya dengan ruas kanan setelah diganti dengan n-nya menjadi k plus 1. Nah, di sini yang kita gunakan adalah untuk tadi yang n sama dengan k, ruas kirinya kita tulis kembali. Ruas kirinya ditulis lagi seperti ini. Kemudian tambahkan satu rumus dasar. Kan soalnya tadi 1 tambah 2 tambah 3 plus n. Nah, ini kita tambahkan lagi plus n di sini. Kalau sudah tambahkan plus n, ruas kanan yang di soal kita tulis lagi. Ya, tadi disoalkan rumusnya ini. Setengah dikali n dalam kurung n plus 1. Kalau sudah, nah, yang kita beri tanda garis bawah, ini kan ada garis bawahnya. Sama dengan ini ada garis bawahnya juga. Karena yang kita beri tanda garis bawah untuk n sama dengan k, tadi hasilnya kan setengah k dikali k dalam kurung k plus 1. Sehingga kita tinggal tulis saja di sini. Kita ganti dengan setengah dikali k dalam kurung k plus 1. Kemudian n di sini kita ganti dengan k plus 1. Sehingga munculnya adalah k plus 1. Hal yang sama kita lakukan juga untuk n yang ada di ruas kanan. Semuanya kita ganti dengan k plus 1. Nah, sehingga di sini adanya adalah setengah dikali k, k-nya jadi k plus 1. Setengah kali n, di sini n plus 1, berarti di sini k plus 1 baru ditambah 1. Kemudian kalau sudah seperti ini kan kedua ruas sama-sama harus sama-sama per 2.
Nah, kita lakukan penyamaan penyebut di sini. Kita menggunakan pecahan, karena pecahan berarti harus sama penyebutnya. Nah, kita lihat bentuk equation-nya. Jadi di sini kan K dikali K plus 1 per 2. Sedangkan ini hanya K plus 1 saja. Supaya sama penyebutnya, maka kita buat masing-masing jadi per 2. Seperti ini. Berarti, kalau di bawah di K plus 1 kita kasih per 2, berarti kalau 2 dibagi dengan 1, maka di sini muncul angka 2 untuk menyamakan penyebutnya. Nah, kalau sudah, setelah menyamakan penyebut, di sini nanti tinggal dikalikan saja seperti ini. K dikalikan K jadi K kuadrat, dan seterusnya. Jadi K, ini jadi 2K, dan ini jadi 2. Kita hitung. Nah, ini hasil akhirnya. Yang ruas kanan juga kita hitung sama. Tadi kan sini ada K plus 1. Ada K plus 1 plus 1. Berarti kalau ditulis lagi bisa jadi K plus 1 plus 2. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah K kuadrat tambah 3K plus 2. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama, berarti terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1 ini benar. Otomatis N sama dengan K juga benar. Sehingga untuk soal contoh kedua ini kita nyatakan benar. Karena untuk N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K plus 1 semuanya benar. Itu untuk yang barisan. Untuk pertanyaan nanti bisa via chatting aja ya. Siapa? Ini contoh 3, nanti bisa lihat sendiri videonya. Apa akan menjelaskan yang bentuk ketidaksamaan sekarang. Nah, di bentuk ketidaksamaan ini kita menggunakan simbol ketidaksamaan sesuai dengan judulnya. Jadi di sini hanya ada yang namanya kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Kalau yang barisan itu merupakan persamaan, jadi pakai sama dengan tadi. Nah, di sini hanya ada pernyataan benar dan salah jika nilainya sesuai kiri dan kanan. Contoh seperti ini. Kita buktikan 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N. Di sini ada syarat khusus. Karena ada N lebih besar dari sama dengan 3, berarti nilai N-nya yang tadi kita gunakan kan N-nya sama dengan 1. Nah, yang ini kita ganti dengan sesuai dengan syarat N-nya harus lebih besar atau sama dengan 3. Berarti di sini kita N-nya pakai angka 3. Nah, di sini N-nya kita pakai angka 3. Berarti semua huruf N kita ganti dengan 3. Di sini ada N. Berarti di sini jadinya 2 kali 3. Di sini ada pangkat N. Berarti jadi pangkat 3. Sehingga kalau dihitung di sini adalah 6 tambah 1 kurang dari 8. Nah, sekarang lihat pernyataan apakah benar 7 itu kurang dari 8. Jika pernyataannya benar, maka ini kita lihat sebagai benar. Kalau barisan ruas kiri dan kanan harus sama, tapi untuk ketidaksamaan kita lihat dari nilainya. Kalau simbolnya kurang dari, berarti sebelah kiri harus lebih kecil dari ruas sebelah kanan. Untuk langkah berikutnya, kita buat N sama dengan K. Berarti di sini ada 2N plus 1. Berarti N-nya kita ganti jadi K, maka berubah menjadi 2K plus 1. Kemudian di sini ada 2 pangkat N. Berarti menjadi 2 pangkat K. Nah, di bagian ini kita anggap dia benar dulu. Nanti akan terbukti benar jika di N sama dengan K plus 1 juga benar.
Nah, untuk bentuk N sama dengan K plus 1, caranya sama. Di sini kita rubah dulu. Ya, ini buat catatan saja untuk N sama dengan K. Nah, untuk N sama dengan K plus 1, maka semua huruf N kita ganti dengan K plus 1 seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya. Kita simbolkan ini adalah untuk A kurang dari C untuk mempermudah penjelasan nanti. Nah, cara membuktikan apakah 2K plus 3 kurang dari 2K plus 1 itu benar, sebetulnya tinggal memasukkan angka K sama dengan 3. Ini bisa kita lakukan. Nah, cuman di sini kita akan membuktikannya dengan metode yang namanya adalah untuk A kurang dari B kurang dari C. Jadi kalau ada 3 pernyataan seperti ini, maka bisa kita singkat bahwa A itu kurang dari C. Nah, jadi kalau ada angka 1 kurang dari 2, kemudian kurang dari 3, berarti otomatis angka 1 itu kan kurang dari 3. Berarti terbukti nanti di sini. Inilah maksudnya dari A kurang dari C. Nah, caranya adalah kita menggunakan dari hipotesa yang awal tadi, yang N sama dengan K. Di sini ada 2K plus 1 kurang dari 2K. Nah, kita arahkan supaya 2K plus 1 ini berubah menjadi 2K plus 3. Nah, makanya di sini kita tulis 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K. Nah, supaya sebelah kiri yang tadinya 2K plus 1 bisa jadi 2K plus 3, maka kita tambahkan angka plus 2. Karena sebelah kiri kita tambah plus 2, maka sebelah kanan juga ditambah plus 2. Mana? Taruh HP-nya. Kalau sudah ditambahkan, kita hitung, maka di sini terbentuk adalah 2K plus 3 kurang dari 2 pangkat K plus 2. Oke. Nah, ini kita nyatakan dengan A kurang dari B. Berarti yang A sudah ada. Yang A sudah ada, berarti yang belum ada adalah C-nya saja. A-nya sudah ada di sini. Ya. Yang belum adalah yang C. Oke. Untuk pernyataan B kurang dari C, kan tadi harus A kurang dari B dan B kurang dari C. Sekarang kita buat yang B. Kita buktikan untuk yang B. Kita menggunakannya itu dari hasil ini. Ini kan B. Ini adalah B. Maka kita tulis di sini 2 pangkat K plus 2 kurang dari 2K plus 2K. 2 pangkat K. Nah, kok di sini ada tambahan 2 pangkat K? Padahal di sini kan ada 2 pangkat K plus 2. Nah, di sini kita memulainya adalah, jadi yang ini 2 pangkat K plus 2 kita tulis dari hasilnya B. Hasil B ini kita buat kurang dari yang ini. Nah, ini adalah C. Ini C yang akan kita sesuaikan dengan hasil yang ini. Supaya C ini yang tadinya hanya 2 pangkat K itu menjadi 2 pangkat K plus 1. Nah, supaya bisa jadi 2 pangkat K plus 1, di sini kan hanya ada 2K. Maka kita perlu menambahkan dengan 2 pangkat K. Nah, penambahan ini 2 pangkat K ini harus lebih besar dari penambahan yang di sini. Ya, jadi penambahan harus besar. Kalau di sini 2, maka kita tambahkan dengan 2K, 2 pangkat K. Mengapa pakai 2 pangkat K? Supaya dia bisa berubah jadi pangkat K plus 1. Kita lanjut, berarti di sini kan ada 2 pangkat K plus 2 kurang dari 2K plus 2 pangkat K. Nah,
2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu sama dengan 2 dikali 2 pangkat K. Berarti di sini kan sama dengan jika A pangkat M dikali A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Ya kan? Sehingga kalau di sini hanya ada angka 2, berarti angka 2 ini kan pangkatnya 1. Berarti jadinya 2 pangkat K tambah 1 sesuai dengan yang ini. Nah, sesuai dengan yang ini. Sehingga dia berubah menjadi 2 pangkat K plus 1. Berarti terbukti bahwa B itu kurang dari C. Nah, karena kita tadi jelas menambahkan bilangan yang lebih besar dari angka 2. Ya. Yang penting K ini tidak pangkat 1. Ya. Sehingga karena A kurang dari B dan kurang dari C, maka terbukti benar untuk yang ini. Yang ini terbukti benar. Seperti itu. Itu untuk yang ketidaksamaan. Oke, karena kurangnya menit, kita bisa lanjut ke bentuk keterbagian. Silakan fokus sebentar lagi. Nah, untuk yang keterbagian, di sini kalian jika ada soal semacam ini, kita ambil saja soalnya 4 pangkat N plus 1, kita tulis min 4. N-nya dimulai dari 1, karena tidak ada syarat khusus. Berarti kalau diganti angka 1, di sini jadi 4 pangkat 1 tambah 1. Jadi pangkatnya adalah 4 plus 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti 16 dikurangi 4 itu sama dengan 12. Nah, habis dibagi, ini maksudnya adalah jika di sini angka 12 merupakan bisa dibagi dengan angka 12 di sini. Nah, seperti ini, 12 dibagi 12 itu sama dengan 1. Berarti ini terbukti benar. Karena 12 itu dibagi 12 hasilnya 1, berarti habis. Yang dinyatakan tidak habis itu misalkan 12 dibagi dengan 10. Ini kan hasilnya adalah 1,2. Nah, ini tidak habis kalau kayak gini. Jadi kalau bentuknya desimal atau pecahan, maka angka tersebut dikatakan tidak habis dibagi. Untuk N sama dengan K, di sini kita membuat permisalan. Jadi setelah di sini ada 4 pangkat N plus 1 min 4, kita ganti dengan huruf K. Kita buat simbol saja, karena habis dibagi 12, maka kita buat simbol 12P. Huruf P ini sebenarnya boleh sembarang, tapi kita gunakan P saja, biar sama dengan yang di buku paket. Nah, karena di sini habis dibagi 12, maka munculnya 12P. Kalau habis dibagi 6, berarti nanti jadinya adalah 6P. Seperti itu ya. Nah, di sini perlu kalian perhatikan karena kalian akan menambahkan bilangan yang kalian butuhkan di sini. Oke. Sekarang kita masukkan N sama dengan K plus 1. Berarti ya, jadi 4 pangkat N, berarti menjadi 4 pangkat K plus 1 plus 1. Ya, yang putih ini plus 1 kan ya? Tetap plus 1. Nah, kita punya di N sama dengan K, itu butuhnya adalah 4 pangkat K plus 1. Berarti kan ada kelebihan di sini. Ada kelebihan pangkat 1 kan? Kelebihan pangkat 1 ini kita letakkan di luar, sehingga menjadi 4. Ya, konsepnya bilangan eksponen. Sehingga di sini kita sudah punya 4 pangkat K plus 1 min 4. Sama ya sudah ya. Tapi kita untuk bentuk semacam ini belum bisa dibagi 12. Karena ini 4 dibagi 12 itu tidak habis dibagi. Supaya bisa habis dibagi, nah, di sini kan ada angka 4. Berarti kita gampangnya
4 ini kita kalikan 4 dulu kan dapatnya pasti min 16. Ya, min 16 kan? Nah, di sini hanya ada min 4. Min 4 supaya jadi min 16. Min 4 supaya jadi min 16. Bentar. Kita butuhnya ke 12. Berarti kita rubah yang bisa dibagi 4, maksud Bapak yang bisa dibagi 4. Dan di sini juga bisa dibagi 4, tapi bisa juga nanti hasilnya dibagi dengan 12. Atau gampangnya min 4 ini harus jadi min 12 atau kelipatannya. Kita akan buat dia jadi min 12 dulu. Supaya bisa jadi min 12, maka kita tambahkan dengan angka 0. Cuman angka 0 ini kita buatnya berupa bentuk seperti ini, min 16 plus 16.